Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the side of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Tabu Cerita Buku Jilid 6 bersama saya Nurul Nisa. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kak Tasfiatul Nuria. Silakan. Halo Kak Fia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Fia berasal dari mana nih? Saya dari Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Oke, dari Karangdadap. Kira-kira kesibukan Kak Fia selain menjadi mahasiswa itu ngapain aja Kak? Selain kuliah, saya sering menonton drakor dan juga membaca novel kalau ada waktu luang. Membaca novel. Nah, kira-kira novel yang pernah Kak Fia baca itu apa? Salah satu novel yang menurut saya menarik itu ada novel karya Boy Chandra yang judulnya Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Oke, novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Sebelum kita mengulas isi dari novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, menurut Kak Fia apa sih itu novel? Novel sendiri mempunyai pengertian karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, dalam novel itu biasanya berisi cerita-cerita fiksi yang ditulis oleh pengarang yang dia itu kadang mengambil inspirasi dari kisah orang atau bahkan kisah penulis itu sendiri. Selanjutnya menurut Kak Fia apa sih yang membuat novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi itu menarik bagi Kakak? Menarik. Yang pertama itu menurut saya persahabatan antara Kevin dan Nara. Kan dalam novel itu tokoh utamanya Kevin dan Nara. Persahabatan mereka berdua itu tentunya merupakan hal yang menarik untuk diikuti. Hubungan keduanya sangat murni dan berdasarkan kasih sayang. Sifat Nara yang cerewet yang selalu ingin menjodoh-jodohkan sahabatnya Kevin dengan orang lain itu sebenarnya pertanda kasih sayang Nara kepada Kevin, supaya Nara pengen Kevin itu merasakan kebahagiaan gimana rasanya memiliki kekasih yang dia cintai dan mencintainya balik. Yang kedua ada kisah cinta yang lebih dewasa. Boy Chandra menuliskan kisah romantis di novel ini berbeda karena dia mengangkat tema anak perkuliahan, jadi bukan anak SMA seperti pada umumnya. Novel ini juga bercerita tentang sosok Kevin, seorang pemuda yang berjuang mati-matian untuk menyatakan cintanya kepada sahabatnya Nara. Namun ketika Nara bertemu dengan Junet, Kevin merasa Junet itu sangat cocok dengan Nara dan Kevin pun menghadapi berbagai emosi dan tak merasa takut kalau cintanya ditolak oleh Nara. Insecure berarti ya Kak? Iya. Yang ketiga, menurut saya yang membuat novel ini menarik itu ada kalimat-kalimat yang dituliskan Boy Chandra setiap babnya. Kalimat-kalimat yang membuat Kak Fia ingat tentang kalimat-kalimat itu dan bisa memotivasi Kak Fia itu kalimat yang bagian mana Kak? Saya ingat ada di bab Cinta adalah Perubahan-Perubahan halaman 161. Bunyinya gini, andai kamu paham
Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang terus memintamu mencintai orang lain? Ya ampun, kalau aku Tina, ya ngena banget Kak, sumpah. Kalau aku jadi Kevin, ya gimana ya rasanya? Kita mencintai orang, tapi orang itu pengen kita mencintai orang lain, gitu. Jadi kayak, ya ampun, nyesek banget. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, konflik apa saja yang terjadi di novel itu Kak, seperti yang jatuh ke bumi? Konflik yang menariknya tadi itu perasaan suka Kevin yang tidak bisa diungkapkan ke Nara karena Nara selalu meminta Kevin mencintai orang lain dan Nara pun mengejar orang lain seperti itu. Apakah novel seperti Hujan yang jatuh ke bumi itu tergolong novel yang rumit atau sederhana? Sangat sederhana sekali soalnya karena bahasanya itu masih bisa dipahami dan kita juga masih bisa menebak alurnya. Alur yang dituliskan Boy Chandra di novel ini tuh masih sangat umum menurut saya karena kisah percintaan dalam persahabatan itu sudah sangat umum sekali di berbagai novel. Menurut Kavia, apakah novel itu layak untuk dibaca? Overall untuk sebuah kisah cinta, novel ini layak dibaca untuk mengingatkan kembali bahwa kita tidak pernah bisa memilih kepada siapa kita akan jatuh cinta. Apa sih kelebihan dari novel seperti Hujan yang jatuh ke bumi ini Kak? Kelebihannya yang pertama itu penggambaran latar tempat secara detail. Apa yang diciptakan dalam buku merupakan tempat yang memang benar ada keberadaannya dengan dari kisahnya tadi. Ya, tempat-tempatnya itu ada di Indonesia seperti itu Kak. Dengan penggambaran secara detail, hal ini memberikan kenangan pada pembaca ketika berkunjung ke tempat yang ada di buku itu. Jadi setiap kali pembaca mengunjungi tempat itu Bikin dijauh gitu ya? ya seperti itu. Novel ini juga menjadi realistis dengan riset dan latar belakang yang benar apa adanya. Yang kedua, kelebihan dari novel ini yaitu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Meski menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan berarti diksi yang dipilih tidak indah. Kita juga tetap menikmati ciri khas dari karya Boy Chandra yang terkenal dengan kalimat puitis menyentuh hati. Yang ketiga yang menjadi kelebihan novel ini tuh penokohan yang kuat, sangat detail dalam memberikan penggambaran penokohan. Ada rantai hubungan yang terjalin antar tokoh dan Boy Chandra juga memasukkan karakter pendukung itu dengan sangat detail. Karakter yang dituliskan juga memiliki kesan yang kuat dan sangat dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Jadi kan ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dong. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, kekurangan dari novel ini itu apa Kak? Kekurangannya nggak banyak sih Kak. Yang pertama terdapat beberapa kesalahan dalam mengetik atau menulis novel. Kesalahan dalam mengetik memang hal yang wajar menurut saya. Tapi setidaknya penulis atau editor itu memperhatikan detail kecil sebelum menerbitkan buku. Ya karena kesalahan mengetik itu juga berpengaruh pada pembaca ketika saat membaca. Takutnya dia salah pemahaman nggak gitu ya. Seperti tidak boleh disepelekan ya Kak? Iya. Yang kedua kekurangannya itu beberapa momen terasa mainstream. Salah satu momennya itu ketika tokoh utama bertemu dengan cara bertabrakan secara tidak sengaja. Kemudian tokoh pria menangkap tubuh tokoh wanita, terus saling bertatapan dan mereka jatuh cinta. Menurut saya adegan seperti itu sudah banyak di novel-novel lainnya Kak. Sudah sangat terbiasa gitu loh. Harusnya penulis itu mengeksplor lagi bagaimana cara tokoh utama bertemu. Agar lebih menarik Iya, seperti itu. Karena adegan-adegan seperti itu sudah biasa terjadi di novel-novel, film atau lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang kalau alurnya itu masih bisa ditebak. Alur dari novel itu masih sangat mudah, masih umum.
Yang ketiga, cover dari novel ini yang cover yang biasa. Warna kan awalnya novel ini tuh covernya putih. Iya. Cover putih tanpa ornamen apapun tuh kayak iya seperti monoton aja gitu kalau kita lihatnya, nggak ada apa ya yang bikin mata menarik perhatian dari mata kita untuk memilih novel ini di perpustakaan gitu loh. Nah, alasan cover itu diganti menjadi yang sekarang ini kira-kira apa sih Kak alasannya? Oke, karena novel ini tuh sudah diadaptasi menjadi film. Nah, filmnya itu dalam filmnya tokoh Kevin diperankan oleh Jeffrey Nicholson sendiri dan tokoh Nara diperankan oleh Aurora Ribeiro. Jadi cover bukunya pun ya diambil menjadi poster seperti filmnya. Seperti itu. Intinya novel seperti hujan yang jatuh ke bumi itu cinta itu seperti hujan yang jatuh ke bumi. Kita tidak bisa memilih pada siapa kita akan mencintai, dan ya udah cinta itu biarkan aja mengalir sebagaimana semestinya, Tidak bisa dipaksakan. Akhirnya juga dia akan menemukan muaranya seperti itu. Semua yang dimulai pasti selalu memiliki akhir. Seperti itulah takdir kan. Tapi ciptaan Tuhan tidak ada yang abadi juga seperti itu. Gimana sih Kak akhir dari cerita antara persahabatan Kevin dan Nara ini? Apakah berakhir bahagia atau justru malah sedih? Ya, mereka ini novel ini akhirnya bahagia kan. Mereka bersatu dan Kevin juga akhirnya mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nara. Setelah Nara kehilangan Junet yang dia itu banyak menghabiskan waktu dengan Nara si Junet itu. Jadi di akhir-akhir bab Kevin datang untuk Nara dan mereka itu lebih banyak bersamanya gitu. Kembali lagi berarti ya. Ada salah satu kata-kata yang saya temukan dari novel seperti hujan yang jatuh ke bumi yang bunyinya gini. Sudah seharusnya apa yang dirasa di hati dinyatakan dengan berani, agar perasaan yang tumbuh bisa dijaga bukan hanya disimpan sendiri. Hayo, dari kalian siapa nih yang gak berani mengungkapkan perasaan kalian ke seseorang? Cepat diungkapin biar gak keburu diambil orang lain ya Kak. Iya, Ya, seperti kisah siapa Kak? kisah saya mungkin, kisah kakaknya juga bisa. Kita sama senasib sih Kak. Selesai sudah perbincang-bincangan kita pada hari ini mengenai novel seperti hujan yang jatuh ke bumi. Gimana nih dari kalian, apakah ada yang tertarik untuk membaca novel ini setelah mendengarkan sinopsis dari Kak Tasya Tunuria? Dan juga terima kasih buat Kak Tasya Tunuria yang sudah menemani podcast pada hari ini, dan buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.